Warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget ini. Iya. Masih semangat, Bu? Bapak semangat, Pak? Sampai jam berapa, Pak? Jam 1. Bu? Sampai jam berapa? Buatan ibu Bapak. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, bisa sa'i di Safa Marwah, bisa pulang-pulang, bisa beli tanah. Yang belum punya rumah bisa bikin rumah mewah. Yang punya mobil bisa beli mobil yang mewah. Yang belum nikah mudah-mudahan bisa nikah. Dapat laki yang soleh dan soleha. Yang sudah nikah mudah-mudahan bisa nambah. Mudah-mudahan kita mati husnul. Amin ya Rabbal. Bila ingin melihat ikan-ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening. Apal-apal banget ya. Kita ganti ya. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, halo. Banyak menyebut namanya, sering sholawat. Bila ingin melihat Nabi di dalam, pulang kompak di dalam, banyak baca sholawat, mohon syafaat. Janganlah biar duduk apal-apal banget ya. Cikini Cikini. Oh, Pak RT suaranya bagus. Dengan maulid Nabi, ayo kita bahagia. Cikampek, walau capek, namun dapat pahala. Makan ketupat di pinggir jalan, dibelah 4. Dengan maulid Nabi Muhammad, mohon syafaat. Ke Mekah beli sekutang. Yang ceramah emang ganteng. Sallallahu ala Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, Allah anta nurun, anta
ing siro anta misbahus suduri sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya hidup andai dapat ku tatap wajahmu yang pasti mengalir air mata karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah ya Habiballah, tak pernah ku tatap ya Rasulullah ya Habiballah, kami rindu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, bil khusus para tokoh masyarakat, ketua RW, ketua RT 006 RW 20 Mukarram Bapak Royadi. Pak sama nama-namanya nyanyiin gue ya. Ono Ki Kelana ini Ki apa? Ki Joko Bodo. Kita doakan mudah-mudahan Pak RT selalu sehat walafiat. Mudah-mudahan beliau selalu panjang umur, dimudahkan rezekinya, amin ya robbal. Kalau kita pikirin, masya Allah, alhamdulillah saya bisa silaturahim kemari. Baru hari ini saya duduk, saya bisa datang. Tadi niatnya mau bawa mobil, takut nggak keburu, bukannya belagu. Akhirnya bawa motor, ngebut sampai Tanggulan, kita gibas juga. Tapi alhamdulillah berkat izin Allah saya bisa hadir. Mudah-mudahan silaturahim saya ini berfaidah, bermanfaat, amin ya robbal. Kalau tak perhatiin, alhamdulillah bulan Maulid berkah bu. Bulan Maulid berkah. Saking berkahnya, masya Allah, foto saya di mana-mana. Makanya saya lihat ini ada dua foto nih, yang ini sama yang ini. Sama ya. Tapi masya Allah, nanti saya ingatkan kalau udah selesai bannernya jangan ditaruh sembarangan. Karena pernah ketika saya ke Bojonggede ngelewatin empang, pas banget itu tutup empang muka saya. Suek. Apalagi kalau ada foto Habib nih, jangan sampai kadang-kadang ditaruh buat tiker. Ya kan, tuh foto-foto Habib mendudukin baik. Tuh Habib ngendus, bau goblok. Jangan ya, karena itu adalah orang-orang soleh, orang-orang alim. Kalau yang ini mah bukan soleh, justru banyak dosanya. Ibu, Bu, udah kencing belum?
Belum. Takutnya nanti geser. Kalau saya perhatikan, alhamdulillah para tokoh semua hadir semua. Khusus Bapak Haji Marta, khusus Bapak Ustadz Marsono, Bapak Agus Purwanto, Bapak Prayitno, sahabat saya, guru saya Ustadz Widi Marando. Alhamdulillah beliau bisa hadir. Kenal dulu beliau. Ganteng nggak? Gantengan beliau apa saya? Bongol-bongol nunggu takut jualan. Mudah-mudahan kumpul kita semua mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan di malam ini duduk kita bernilai ibadah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ibu-ibunya mudah-mudahan besok yang punya utang lunas semua. Ini ketahuan nih, ketahuan. Dan tak lupa tim hadrah yang Masya Allah tadi saya lihat nih hadrah, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Karena yang namanya hadrah menghadirkan, makanya disebut hadrah. Kalau tawasul ila hadratin Nabi diambil hadrah. Kenapa? Karena gembira saking gembiranya dibacakan rawi, ini yang kayaknya dibacakan rawi, bahkan dibacakan sholawat, ditabu itu hadrah. Nabu hadrah kagak sembarangan bu, Pak, itu pakai rumus. Ada master 1, master 2, ada rumusnya. Makanya bunyinya macam-macam. Dasar, naik, pukulan setengah, naik lagi, tutup. Kok tahu Ustaz? Ya dia juga mantan dulu. Bahkan bassnya ketika digebuk, getar hati kita. Betul apa betul? Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Ayo semua, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Ketika suara itu terdengar, apa yang kita rasakan? Tenang. Tapi saking luar biasanya nama Muhammad itu tidak sembarangan. Bu. Makanya nama Muhammad, Muhammadur Rasulullah, orang yang paling pelit, orang yang paling kikir, orang yang paling medit. Pelit, medit, kikir, pantat gorengan. Siapa itu? Ketika disebut nama Rasulullah, dia enggan bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-bakhilu man dzukirtu indahu fa innahu lam yusalli alaihi. Orang yang paling pelit ketika disebut nama Muhammadur Rasulullah, dia gak mau berselawat kepadaku, maka sesungguhnya dia orang yang paling pelit. Bu, Pak, makanya kalau disebut kalimat Muhammadur Rasulullah, jawabnya Allahumma salli wa sallim wa barik sallallahu alaihi wasallam.
Tapi Muhammad yang bagaimana? Ini Muhammad yang sangat luar biasa, Imamul Anbiya wa Imamul Rasul. Ibu juga kalau ada tetangga teriak-teriak Muhammad, jangan langsung salawat. Takutnya ada Muhammad tukang sekuteng. Tuh orang tukang sekutengnya rada budek, dipanggil Muhammad lagi, sallu ala Nabi Muhammad. Tapi kalau ada kalimat Muhammadur Rasul, coba kita perhatikan. Sampai diberikan lakop Sayyiduna. Kenapa kalimat Sayyiduna itu ada Sayyiduna Muhammad? Karena salah satunya bentuk menghormati baginda Nabi Muhammad. Contoh, ibu punya suami, anak manggil ibu tanpa kalimat ibu. Misalnya nama emaknya Siti Markona. Itu anak manggil Siti Markona. Bapaknya Nurdin. Ada Nurdin sih? Mana? Kira-kira sopan nggak? Saya mau tanya nih. Kalau anak manggil nama bapak, tapi nggak pakai kalimat lakop bapak, kira-kira sopan nggak? Sopan nggak? Sopan nggak teh? Berarti siapa namanya? Dia lupa nama sendiri. Baru kali ini RT lupa namanya. RT siapa namanya? Royadi. Istri manggil Royadi. Kira-kira sopan nggak tuh istri? Kenapa nggak sopan? Karena imam suami pasti panggilnya gimana? Ayang bebek, Bapak Royadi, ayang bebek mau kemana? Benar apa benar? Iya, kira-kira kalau Bapak Royadi manggil istri ayang bebek juga? Iya, Masya Allah. Oh, bapaknya. Rasulullah itu uswatun hasanah. Kenapa uswatun hasanah? Akhlaknya Quran. Setiap kalimat yang keluar dari lisan, bahkan dari geraknya, bahkan kotorannya pun, keringatnya pun jadi obat. Bahkan Rasulullah nggak pernah manggil istrinya dengan kalimat-kalimat nama, enggak. Saking memuliakannya tuh perempuan. Siti Aisyah dikasih nama Ya Khumairah, bentuk isim tasghir. Kenapa? Karena Siti Aisyah itu dipanggil kemerah-merahan, pipinya selalu merah, pandai bersyukur. Ibu bersyukur banget, julukin besok. Contoh kemarin tetangga saya punya istri, itu istrinya soleha luar biasa. Saya tanya, istri ente bersyukur banget Ustaz. Cakep istri ente. Ya rada hitam tak, panawan sama rada-rada begitu datang. Ya udah ente julukin, ente mau dapat gak contoh kayak Rasulullah? Pengen. Siapa tak? Ya Hajar Aswad. Hajar kan batu, Aswad hitam. Jadi kalau laki rada hitam, bini rada hitam, ketika pulang bilang Hajar Aswad. Bercanda ya Bu. Artinya apa? Ini contoh Rasulullah SAW. Kalau kita bilang manusia yang paling sempurna akhlaknya, bahkan perilakunya Al-Quran, tidak ada satu manusia yang paling mulia kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya dengan peringatan Maulid Nabi, salah satu bentuk tanda syukur kita, karena kita termasuk hidup di akhir zaman,
dan termasuk umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Betul apa betul? Ada yang dilahir zaman Nabi Adam di sini? Ayo mana? Ada? Kagak ada. Kita bersyukur, Bu. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu dilahirkan, jelas bahwasannya tiba-tiba kota Mekah begitu luar biasa, muncul cahaya yang sangat luar biasa. Cahaya itu menerangi kota Mekah, ngalahin lampu bilik. Dulu belum ada lampu bilik, dulu belum ada apa-apa, tapi tiba-tiba cahaya itu muncul sampai akhirnya penuh rumahnya ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget, cahaya apa ini? Jelas dikatakan nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Sampai akhirnya Jibril langsung turun bertemu kepada Siti Aminah dan berkata, qad hamalti bisaidi hadhil ummah wa sumiya Muhammad. Mana mereka? Halo, halo, jawab Sallallahu Alaihi. Apaan, Bu? Bu? Sampai mana tadi? Sallallahu Alaihi. Kota Mekah penuh dengan cahaya. Akhirnya apa kata Jibril? Hai Siti Aminah, sesungguhnya kau sedang mengandung. Makanya kalau Siti Aminah itu sebenarnya tradisi kita di Indonesia, tradisi orang kita yang di Nusantara. Kenapa saya bilang tradisi? Di sana nggak ada yang namanya Siti, harusnya Sayyidatu. Cuman karena orang di sini mah rada-rada main nyingkat baik, ribet nyebut Sayyidah, akhirnya disebutnya Siti. Tahu Siti? Siti. Jadi nggak ada kalau kita lihat di hadis An Siti Aisyah, ya ada. An Sayyidah, pasti Sayyidah. Makanya itu yang ada di kita. Main singkat, nama Nurdin dipanggil Udin, nama Muhammad dipanggil, nama RT Royadi dipanggil Roy. Jauh amat Roy. Bener nggak, Bu? Tradisi kita. Karena Rasulullah SAW ketika dilahirkan di situ, akhirnya apa? Dikasih nama, namanya siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammadur Rasul. Akhirnya ibunda Rasulullah itu ngalamin ketika ibunda Rasul ngandung, tidak ngalamin ngidam. Nggak ngidam teh, kagak ada sesar dulu, nggak ada. Beda sama bini kita. Bini kita banyak kan ngidam dulu, lagi bunting aja apa yang diminta. Jam 12 malam pengen makan kedong-dong, kan goblok. Nyari di mana? Betul apa betul? Apa nyari kecapi dulu bini kita sama ngidam. Makanya perempuan bingung kita. Segidam-gidamnya perempuan, giliran sama duit tetap demen. Betul apa betul? Ada yang kira-kira ketika ngidam dia benci sama duit? Boro-boro. Ya nggak? Kasih 500.000. Nih buat neng nih 500.000. Jangan bang. Jangan salah lagi, kurang bang. Tapi insya Allah ibu-ibu sini mah, insya Allah ibu-ibu sini mah sama. Akhirnya ketika Rasul lahir, tiba-tiba Rasul lahirnya dalam keadaan bersujud. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira orang Laguna sini ada yang lahir langsung sujud? Ada? Langsung salto?
Apa langsung minta kopi liok gitu? Tuh bocah brojo langsung kopi mana kopi? Betul betul. Ketika itu anak baru lahir, itu udah diajarin juga. Rasulullah ketika sudah dalam keadaan sujud, bahkan Rasul sudah dalam keadaan berkhitan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita udah diajarin tuh. Makanya kalau anak baru lahir jangan lupa apain yang pertama, ajanin. Telinga kanannya ajanin, telinga kirinya ajanin. Ada kalimat Allah sama Muhammad. Artinya apa? Dengan peringatan seperti itu, agar itu bayi jangan pernah lepas dari apa yang pertama, syahadatullah, syahadatul Rasul. Kemudian apa lagi? Jangan pernah lepas namanya seorang anak. Maka yang pertama kali dia terdengar, baru kali ini ada kucing nih. Kucing siapa sih ini ya? Mudah-mudahan nih kucing dapat syafaat juga nanti. Amin ya robbal alamin. Bisa jadi kucing ini ngirim kita ke surga. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya kadang-kadang kita ngasih tulang ke kucing, mudah-mudahan nih kucing bisa jadi penolong kita. Benar apa benar? Benar apa benar? Iya Bu. Kalau kita ngandelin ibadah kita, ya Allah, sangat terbatas. Ya, Bu, lanjut. Terus. Udah sampai mana tadi ya? Kucing itu binatang kesukaan Rasul. Makanya kalau di Mekah dulu ada namanya Masjid Kitun ya. Masjid kucing. Masih ada kadang-kadang Masjid kucing. Ya. Sampai mana tadi ya? Ya tahu kucing. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata ketika Rasulullah SAW dilahirkan di situ, bahkan saking luar biasanya, Abu Lahab, kenal Bu Abu Lahab? Abu Lahab yang disinggung di dalam Quran surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab ma agna anhu maluhu sayasla naran wa imra'atuhu fi jidha. Pintar. Sekarang bapak-bapaknya ya pengen tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ada kulli syai'in qadir, ada yang Allahu Ghafurur Rahim, ada lagi apaan ini ya? Udah ada bunga dua-duanya qadir sama Rahim begitu. Wallahu Ghafurur Rahim. Katakan ya Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, maka kata Rasulullah, cintailah aku, maka niscaya Allah pun akan cinta kepadamu. Ini jelas nih Bu. Ternyata anjuran cinta kepada Nabi Muhammad itu sangat utama. Sebagai bentuk ketika orang sudah cinta sama Rasulullah, sudah pasti ikutin cinta sama Allah. Tapi ada orang cinta sama Allah belum tentu mengakui Nabi Muhammad. Betul apa betul? Sepakat kan? Tapi kalau orang sudah mengakui Nabi Muhammad, sudah pasti dia cinta sama Allah. Kenapa? Karena jelas Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, bahkan mukjizat yang paling sempurna, yaitu apa? Membawa risalah. Salah satu agama yang dimuliakan Allah adalah bahkan kitab yang paling sempurna dari sekian banyaknya kitab
itu ada sempurnanya di Al-Quran. Saking canggihnya, maka Quran dijadikan mukjizat terbesarnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya. Makanya ketika itu Abu Lahab melihat tuh Rasulullah dilahirkan di hari Senin, kemudian merasa girang, merasa bangga, sampai akhirnya keluar satu syair, idza kana hadza kabiran jaa dhammuhu itabat yadahu bil jahimi mukhalidan ata annahu bil yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada. Kenapa di situ disinggung di situ? Seorang Abu Lahab yang jelas disinggung dalam Quran. Ketika Rasul dilahirkan di hari Senin, tepat pada waktu itu beliau senang dan bahagia karena Rasulullah dilahirkan, maka mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin karena merasa gembira kelahiran Nabi Muhammad. Masya. Apalagi kita yang sudah jelas-jelas dibelain kita sama Rasul. Coba kita pikirin, kita bisa begini karena siapa? Perjuangan Rasulullah. Kita bisa kenal Quran karena siapa? Perjuangan Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, kemudian diberikan wahyu. Dari situ perjuangan luar biasa, tantangan luar biasa, bahkan sampai akhirnya bagaimana caranya itu Quran harus dimusnahkan. Mulai muncul ide-ide para sahabat. Ini yang dinamakan satu bid'ah hasanah, perbuatan yang baik. Akhirnya dibuatkan yang namanya Quran. Quran harus kita bukukan. Mulailah di situ ditulis oleh para sahabat dengan menggunakan batu, bahkan pelepah kurma. Untuk supaya apa? Kenapa kau lakukan para sahabat? Aku tidak mau umatku di akhir zaman tidak tahu dan tidak mengenal Al-Quran. Sedangkan Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad SAW. Itu perkara yang tujuannya saking cinta, saking bekal buat kita. Coba kalau andaikan, makanya saya mau, kalau kita lihat ketika Jibril turun di Gua Hira menurunkan Al-Quran, apakah sudah berbentuk buku? Belum. So tahu. Kamu pernah tinggal di Gua Hira? Pernah? Belum tentu. Sampai Rasul mengatakan, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca, aku nggak bisa nulis. Ini yang dikatakan Nabiul Ummi. Tapi bukan berarti Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Inilah keutamaan karena Rasul bukan manusia biasa, tapi manusia yang sangat luar biasa dan sempurna, sehingga Rasul bisa baca, bisa nulis. Artinya apa? Jadi manusia jangan pernah lepas sama ngaji. Jadi manusia jangan pernah lepas sama Quran. Sekelas Rasul saja masih belajar sama malaikat Jibril, apalagi kita yang justru dosa kita banyak, waktu banyak kita lalaikan. Betul apa betul? Akhirnya mulailah muncul ide sahabat untuk dimushafkan, sampai terkenal yang namanya mushaf Utsmani. Sampai akhirnya Quran itu dibukukan, dapat yang namanya Qirtasun dari negeri Persia. Dibuatkan itu tulisannya. Asalnya apa? Apakah tulisan Allah yang dinamakan itu sudah pasti bahasa Arab? Belum tentu. Saya mau tanya, Quran itu bahasa Arab. Apakah bahasa Allah sudah pasti bahasa Arab? Bu, wujud kidam baka mukhalafah lil hawa qiyamuhu binafsihi
wadaniyat ilmun hayat basorka kalah. Berarti Allah maha kalah. Kita nggak tahu kalam Allah bagaimana, tapi Quran sudah pasti kalamullah. Makanya orang Arab ketika dia bisa bahasa Arab, kudu pasti harus belajar betul apa betul? Karena bahasa Quran tidak sama dengan bahasa Arab. Paham Bu? Paham? Mulailah dibukukan, dikertasin, dibaca di situ sampai dibikin sakalnya. Oh, ada fathah, ada kasroh, ada domah, ba patah ba patah ba, lam domalu babalu, pak kasropi ro domaru biru. Kalau disingkat babalu biru ya. Itu ada nggak? Itulah sahabat dimunculkan. Mulai detik ini Quran Masya Allah sudah beraneka ragam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau tanpa para sahabat, kalau tanpa para tabi'in, kalau tanpa para ulama, kita mungkin gak bisa kenal Al-Quran. Masya Allah. Oleh sebab itu pesan saya, ayo sama-sama dengan peringatan Maulid Nabi ini, bagaimana bentuk cinta kita kepada baginda Nabi. Kenapa Rasulullah ketika mau meninggal yang disebutin bukan bininya, yang disebutin bukan ayahnya, yang disebutin bukan keluarganya, tapi yang disebut ummati. Beda kalau kita mau mati, kita nyebutin anak bini. Itu bini namanya Romlah, mana Romlah, mana Romlah. Anak udah pada datang apa belum? Pernah panggilin si Mahmud panggil. Pernah panggilin juga RT Royadi panggilin. Memang apa? Gua kayaknya udah dikit lagi apa Pak? Dikit lagi gua mau pulang. Ini udah pulang Pak? Iya belum, ini mah belum. Ini udah berasa banget, udah mulut antak pisang lagi.